Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali lagi dalam program Berkat Pagi. Dan saat pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayatnya yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15, saya bacakan buat kita semua, begini bunyi firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di zaman sekarang banyak sekali orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya Tuhan lebih sibuk mencari berkat. Seringkali saat mencari Tuhan, yang dicari ialah berkat, berkat dan berkat, ketimbang mencari hadiratnya Tuhan. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di Keluaran pasal yang ke-33 ini, ayat yang ke-15, ini merupakan pernyataannya Musa. Yang dimana kalau kita melihat di pasal sebelumnya, bangsa Israel itu melakukan satu dosa yang sangat besar di hadapan Tuhan. Dan itu menyakitkan hati Tuhan, yaitu mereka membuat patung anak lembu emas. Dan setelah dari kejadian tersebut, Nabi Musa ini dia meminta penyertaannya Tuhan di Keluaran 33 ayat 15 ini. Dan ini menunjukkan bahwa Musa ini adalah pemimpin yang benar. Dia memiliki hati pemimpin. Bahwa dia juga memahami keberhasilan yang mereka dapat dari mereka keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, hingga mereka boleh sampai di padang gurun. Musa paham betul bahwa itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan Musa berkata dengan tegas, kalau Tuhan tidak bersama-sama dengan mereka, mereka tidak akan mau melangkah. Sebuah pernyataan yang mungkin terdengar seperti takut. Namun ini bukan sikap takut dari Musa, tetapi iman yang dewasa. Dia tahu bahwa dia bisa berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Dan kalau kita mau melihat dalam kehidupan kita, apakah kita lebih mencari berkat Tuhan daripada hadiratnya Tuhan? Itu boleh kita tanyakan pada diri kita sendiri. Dan saya mengambil satu hal dari perenungan pada pagi hari ini, yaitu yang pertama bahwa hadirat Allah itu lebih penting daripada berkat Allah. Bangsa Israel tetap dijanjikan susu, madu, tanah perjanjian, tetap dijanjikan oleh Tuhan. Namun sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh Musa, yaitu dia berkata, kami tidak mau kalau engkau tidak ikut, atau kalau Tuhan tidak beserta. Bangsa Israel tetap dijanjikan kenyamanan, tetap dijanjikan susu, madu, bahkan sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Musa, dia memiliki prioritas yang benar, bahwa yang dia perlukan adalah penyertaan Tuhan. Dan kehadiran Allah itu membedakan umat-umatnya. Kalau saya sedikit melihat di ayat yang ke-16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami sehingga kami
aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi. Menunjukkan bahwa kehadiran Allah membedakan umat-umatnya. Bukankah karena engkau berjalan bersama kami sehingga kami berbeda dari bangsa lain? Bukan gedung gereja, bukan organisasi, bukan jumlah jemaat, tetapi hadirat Tuhan. Nah, inilah yang menjadi perenungan kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, apa yang menjadi prioritas kita dalam kehidupan kerohanian kita ini Bapak Ibu Saudara? Apakah kita hanya mencari berkat Tuhan? Memang berkat Tuhan kita perlu dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan berkat Tuhan tidak hanya terbatas oleh materi. Namun yang kita perlu untuk dijadikan prioritas dalam kehidupan kerohanian kita ialah hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kehadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan ini kita dapat lewat apa? Lewat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita berkomunikasi dengan Tuhan lewat doa. Kita membaca Alkitab, kita mengetahui perkataan isi hati Tuhan. Dan inilah yang memberikan kita suatu pengalaman dengan Tuhan. Dan dalam kehidupan kita sangat perlu penyertaan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Apalagi dalam kita menjalani kehidupan di akhir zaman ini yang begitu banyak sekali pencobaan dan banyak sekali godaan, tantangan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu dalam kita menjalani kehidupan kita perlu berharap kepada Tuhan. Dan kita perlu kehadirannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau seperti Musa, kita mau katakan bahwa kalau Tuhan tidak beserta, kita tidak akan mau melangkah. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat bagaimana mereka melakukan perjalanan yang luar biasa, sudah keluar dari tanah Mesir, sudah di padang gurun. Terkadang kalau kita mengalami suatu hal dan lancar-lancar saja, maka kita mungkin akan menganggap remeh Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu bahwa dari sini ke sana, dari sana sampai saat ini aja aman, dari sini sampai ke tempat tujuan kita pasti yakin bahwa kita akan aman. Dan berbeda dengan sikap Musa, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tahu dari Mesir sampai ke padang gurun tersebut itu karena penyertaannya Tuhan. Dan dari padang gurun sampai ke tanah yang dijanjikan Tuhan, dia tahu bisa ke sana kalau dengan penyertaan Tuhan. Dan kehadiran Allah dalam kehidupan kita membedakan kita dengan yang lain. Menjadi contoh, kita menjadi teladan juga buat yang di sekitar kita. Puji Tuhan, inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Kiranya boleh memberkati kita semua, kita menjadi semakin hari semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.